tahun yang baru, minggu pertama. Saya percaya bahwa senantiasa hari ini kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa. Boleh sama-sama di tempat ini saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan buka di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Tuhan terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Perkenanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami datang pagi hari ini bawa setiap korban syukur kami. Terima kasih kami Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami pagi hari ini kami mau bawa setiap pujian syukur kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang pimpin ibadah ini Tuhan. Sepanjang ibadah ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya mari bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita menyatakan sebab Engkau baik atas hidup kami. Haleluya. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan sebab Engkau baik Tuhan.
limpahan kasih anugerah, kemurahan dan berkat Tuhan atas setiap hidup kita. Sebab itu mari sama-sama di tempat ini kita yakini, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Kita diberkati tidak hanya dalam bentuk materi, tapi kita sehat, kita penuh dengan kekuatan Tuhan, kita sanggup melewati setiap perkara-perkara dalam kehidupan kita. Lebih lagi di tahun 2002 kemarin, semua oleh karena kasih dan berkat Tuhan atas setiap hidup kita. Amin. Bersama nyanyikan pujian ini dengan seluruh katakan, aku diberkati. Setiamu telah bagiku nikmat kebajikan, tersedia bagiku semua sanggup dibahas karenanya dan karenanya sangat besar bagiku. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebab tidak berubah kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami datang bangun pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu berkata Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya tetap selama-lamanya. Kesetiaannya turun-temurun. Engkau menyediakan Tuhan anugerah kemurahan-Mu atas setiap hidup kami. Kau berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini Tuhan. Selalu ada kekuatan daripada Tuhan melewati perkara lepas perkara dalam hidup kami. Tuhan selalu memegang tangan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami sampai hari ini. So itu sama-sama di tempat ini Tuhan, kami bawa setiap hati kami, kami bawa setiap doa kami bawa setiap pujian kami bawa setiap sembah kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Kami bawa setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Ini setiap kami, di setiap pernyataan kami di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih. Sembah pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku bersedia. Kau sama-sama saya bilang Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau hanya karena kesetiaan-Mu lah kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Hanya karena kasih karunia-Mu kami boleh mendengar firman Allah sampai hari ini. Bahkan kami percaya di awal tahun 2021 ini ada sesuatu yang spesial yang Engkau akan berikan buat kami, orang-orang yang mengandalkan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, di minggu yang pertama ini
Kami rindu satu hikmat yang baru, pengertian yang baru, rema yang baru, supaya kami jadi orang-orang yang hanya mengandalkan Yesus, orang-orang yang hanya bersyukur kepadamu untuk masuk di tahun 2021 ini. Berikan satu pengertian yang jelas buat kami, berikan satu kuasa buat kami untuk melihat kebenaran setiap firman Allah. Dan kami percaya ketika Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini, mata kami terbuka, telinga kami terbuka, hati kami terbuka, iman kami terbuka. Kami percaya firman itu akan digenapkan buat setiap kami. Hamba-Mu siap diberkati, jemaat siap diberkati, semua kami siap. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru luar biasa. Saya percaya tahun baru 2021 ini adalah tahun yang paling spesial sejak mungkin kita hidup. Kita lihat pertama kali saya baru kembali dari Manado, pelayanan di Manado untuk Natal, yang diperkirakan mereka masih bisa Natal ibadah. Ketika saya datang, rupa-rupanya sama dengan di Jakarta, sangat terbatas. Padahal di Manado itu Bapak Ibu, kalau namanya Natalan itu udah kotanya orang Kristen lah. Di mana-mana pujian, di mana, tapi yang kami lihat memang masih banyak, tapi gereja mulai dibatasi sama seperti sekarang. Dan satu khotbah yang waktu saya bawa di Manado adalah tentang wahyu bagaimana, lihatlah aku menjadikan sesuatu baru. Dan memang benar-benar baru Bapak Ibu. Baru kami lihat Natal tutup pintu, orang tidak bisa terima tamu kecuali memang keluarga langsung. Keluarga langsung belum tentu. Saya sudah berjanji untuk datang ke satu keluarga yang masih keluarga. Setelah saya masuk depan pintu, dia katakan jangan masuk karena ada 3 di dalam rumah kami yang kena COVID. Bahkan juga bukan karena kena COVID, mereka tidak berani terima tamu. Beda benar, total beda. Kemarin malam tahun baru dari Manado saya bawa keluarga ke Bali Bapak Ibu. Nggak tahu di Bali juga sama. Saya nggak tahu di Jakarta. Trompet nggak ada yang jual. Kata orang mana mau trompet dijual. Bekas mulut tukangnya ditiup, masa kamu tiup lagi? Benar juga ya, nggak mungkin. Tapi kan ada yang tiup, nggak juga. Kita pikir aduh mungkin Jakarta mana Bali. Sama juga, kembang api juga nggak ada. Sama juga, tutup jam 11. Dan kami lihat memang perbedaan. Tahun 2020 tahun ini tahun yang unik, tetapi di Alkitab sudah dikatakan lihatlah menjadikan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, suatu keadilan yang tidak pernah dirasakan di dunia. Semua agama sama ibadah seperti ini, termasuk orang Hindu di Bali, mereka juga seperti ini. Biasanya malam tahun baru rombongan datang ke laut, itu nggak ada. Bahkan sama di kantor-kantor juga dibatasi, sama ibadah seperti ini, jaraknya jauh sama Bapak Ibu. Sama juga yang kita lihat, mau dia pejabat atau nggak pejabat, semuanya pakai masker. Mau dia artis kayak nggak artis, semuanya ditutup, sama semua. Dan ini benar-benar luar biasa. Nah sekarang pasti Bapak Ibu sama dengan saya. Tahun 2021 apa yang harus kita lakukan? Waktu tahun 2019 saya khotbah di REM juga, di FIFA, di Raden Saleh, saya katakan bahwa Tuhan taruh hikmat tahun keemasan, golden years. Orang selalu bicara emas, wah pasti harganya banyak. Rupanya saya ngerti sekarang, ketika Allah bicara the golden years, rupanya Allah bicara proses untuk menjadi emas. Selama ini orang pikir namanya emas udah bicara harta, udah bicara uang, bicara jabatan, bicara sesuatu yang wow. Tapi rupanya Tuhan kasih hikmat bagaimana proses menjadi emas. Dan saya lihat, saya khotbah juga waktu itu bagaimana Yesaya 60 ayat 2, kekelaman. Dan benar di tahun 2021, 2020 kami lihat Yesaya 60 itu terjadi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Yesus. Secara pribadi sebagai pengusaha, di tahun 2020 saya ngalamin macam-macam Bapak Ibu. Di bulan Maret pertengahan, satu keluarga kami COVID, satu keluarga. Di tengah-tengah kami COVID, saya juga baru tahu setelah bulan November. Bayangkan, dana yang kami punya dicuri. Dana yang kami punya dicuri, di dalam bank dicuri puluhan miliar. Yang kami juga nggak tahu Bapak Ibu, karena memang kami kena COVID.
Udah kami kena COVID, dicuri, otomatis proyek-proyek banyak yang tertunda karena dananya dicuri. Tambah lagi di belakangan terjadinya perbatasan seperti saat ini, orang asing tidak bisa masuk, bahkan di luar negeri juga, pabrik juga kami datang, banyak kendala yang luar biasa. Tapi satu hal, saya belajar untuk bersyukur dan mengerti firman Allah. Setiap saya naik mimbar, Tuhan ajar saya untuk praktekkan firman. Tidak tenggelam dalam prosesnya emas, tapi kita keluar sebagai emas yang mengkilap. Amin. Dan puji Tuhan, di tahun baru sebelum Tuhan saya hanya bisa bersyukur. Saya bisa bawa keluarga liburan dalam situasi seperti itu. Di bulan November yang tadinya saya nggak tahu, saya dicuri, rupanya ketahuan sampai akhirnya Tuhan, saya lihat bagaimana proteknya Tuhan. Harusnya kalau namanya saya dicuri, harusnya saya hancur. Tapi enggak, malah sebaliknya Bapak Ibu. Saya enggak hancur, saya melihat berkat di balik saya dicuri. Sampai saya, wah Tuhan luar biasa. Sampai saya bilang sama orangnya, kamu tahu enggak, satu hal kamu curi, tapi Tuhan saya protek saya. Yang harusnya kalau saya dicuri, saya hancur. Tapi ini sebaliknya, Tuhan jaga, lihat fasilitas yang Tuhan berikan. Bahkan saya lihat bagaimana Tuhan ajar saya untuk mengampuni orang yang mencuri. Tuhan ajarkan saya untuk mengasihi dia. Bahkan saya di tengah-tengah saya bicara orang bilang begini, sampai suami saya katakan kalau di tentara dia ini pembunuh berdarah dingin. Terus bilang, kamu juga kok bisa? Kok kamu nggak gemes? Saya bilang, sampai kemarin saya bersaksi di tengah keluarga. Saya bilang, satu yang saya nggak punya, satu saya. Saya bicara nggak di tengah-tengah orang Kristen, kakak-kakak beradik saya bukan orang Kristen. Saya bilang satu, saya nggak ada rasa benci, saya nggak ada rasa dendam, saya marah. Saya kasih tahu dia akibatnya. Tapi satu hal, rasa benci nggak ada. Bahkan saya tunjukkan ini loh firman Allah, kamu lakukan seperti ini, Tuhan saya lakukan yang beda. Amin. Nah hari ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu 2021 seperti apa. Saudara, kemarin saya telepon malam tahun baru, saya dapat telepon dari Vienna dan Austria. Ya selamat tahun baru itu saya tanya, gimana keadaan negara kamu, bagaimana city kamu, bagaimana di Vienna? Lockdown total. Waduh, kita masih puji Tuhan jam 7 masih bisa. Lockdown total. Di Inggris lockdown. Bahkan kakak saya mau pulang ke Inggris saja nggak bisa, karena kita semua tahu virusnya datangnya dari Inggris. Saya coba telepon lagi dan mereka katakan iya kami juga lockdown. Kita masih bersyukur, nggak tahu sampai kapan. Tapi satu hal, firman Tuhan yang ketika saya berdoa, saya renungkan apa sih yang Tuhan mau bicara buat saya. Saya rindu untuk share bagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yaitu 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai dengan 11. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai dengan 11. Demikianlah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menjalankan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Amin. Wow. Dan satu tema yang Tuhan taruh di hati saya adalah tahun 2020 adalah tahun kemuliaan Allah. Nah saudara lihat, ketika kemuliaan Tuhan turun, gak tahan, badai gak tahan, masalah gak tahan, bahkan keadaan situasi gak akan tahan, karena kemuliaan Tuhan turun. Bisa ngebayangin kalau kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, di gereja ini. Bisa ngebayangin Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan turun di rumah tangga kita, kemuliaan Allah turun di dalam pekerjaan kita. Seperti apa? Nggak tahan, nggak bisa. Bahkan dikatakan imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan, dan sehingga imam tidak tahan berdiri karena ada kemuliaan Tuhan. Sampai tadi pagi, dari kemarin saya masih belajar terus. Bahkan saya masih minta hikmah pengupasan untuk kemuliaan, karena kemuliaan itu bicara begitu banyak. Dan berapa hal dengan waktu yang terbatas ini, Tuhan kasih hikmat. Apa sih arti kemuliaan Allah sampai orang gak tahan, sampai Musa juga gak tahan, sampai imam-imam juga gak tahan. Nah kalau ini menjadi senjata bacaan saya di tahun 2021, apa yang harus kita takuti? Kalau ini kita diberikan pengertian dari awal tahun bicara dengan Tuhan, kenapa harus khawatir dengan kemuliaan Tuhan, dengan keadaan situasi yang tidak menentu? Satu hal yang saya belajar, coba lihat 1 Tawarik 29
ayat 11. Tolong dibantu multimedia. 1 Tawarik 29 ayat 11. Itu bicara tentang kemegahan, keindahan, keagungan dari kemuliaan Allah. Ya Tuhan, baca sama 1-3. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu di segala-galanya sebagai kepala. Kita lihat kemarin dengan penyakit COVID ini aja, yang tadinya tahun baru megah di mana-mana. Di Sydney itu megah-megah. Di Amerika, coba Bapak Ibu nanti buka di YouTube, Times Square beda total. Di Bali yang dimana kalau tahun baru itu, saya pernah malam tahun baru di Bali, itu mau lihat kembang api waktu di Kuta. Saya sama anak saya yang kecil masuk ke dalam satu rumutan orang, saudara, nggak bisa keluar. Saya kata, aduh, sampai saya nggak bisa napas. Kenapa? Begitu banyak orang melihat kembang api, kerumunan untuk menikmati tahun baru. Ya, lihat kemarin beda total, hanya dengan satu penyakit saja. Dunia beda total. Nah, ini bicara keindahan, kemegahan, keagungan, kuasa daripada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa sih arti kemuliaan Tuhan? Banyak, saudara, karena waktu sedikit saya batasi. Yang kedua, lihat lagi 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 18. Coba lihat. Hadirat Tuhan, kemuliaan Allah memiliki nilai, memiliki bobot. Itu sebabnya imam-imam tidak tahan. Lihat, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari-hari selubung itu masih tetap melebihi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkatkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkatkannya. Terus ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Terus lagi ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Lihat lagi ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lanjut ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, saudara, lihat. Kalau bicara kemuliaan, orang imam-imam gak tahan, Musa gak tahan. Tapi hari ini Tuhan turun, kemuliaannya turun di dalam ibadah ini. Saudara bisa bertahan. Kemuliaan Allah turun dalam keluarga saudara. Saudara bisa bertahan. Karena apa? Karena Yesus mengangkat saudara saya untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Amin. Karena Yesus angkat saudara saya untuk melihat, untuk ada dalam kemuliaan Allah. Nah, ini yang saya katakan. Saudara dan saya anugerah. Kita memiliki kemuliaan Yesus. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pakai kemuliaan itu untuk melawan setiap badai hari lepas hari? Kenapa kemuliaan itu kita cuma taruh di pinggir? Akan firman Tuhan katakan, lihat, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan, datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Wow. Nanti kita lihat akibat kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan berikan buat saya. Bagian yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam akibatnya, bagaimana supaya kita hidup, kita memiliki roh kemuliaan itu ada dalam hidup saudara saya, sehingga saudara, Allah bisa hadir di tengah-tengah situasi apapun yang saudara miliki. Melalui hidup saudara saya, orang bisa rasakan kemuliaan Yesus. Melalui hidup saudara, kami baru pulang dari Bali bersama keluarga. Ibu saya bilang begini, untuk kemuliaan nama Yesus ya, kalau ada kamu happy, itu ibu saya bilang. Saya bingung mau ikut yang mana. Mereka bilang semuanya mau kamu ikut, karena happy, karena mereka merasakan sukacita. Mereka merasakan ini yang Allah mau. Kenapa mereka happy? Kenapa mereka merasakan nyaman? Kenapa ketika saudara dan saya hadir, mereka merasakan damai? Karena ada kemuliaan Allah di dalam hidup saudara. Amin. Karena ada kemuliaan Allah yang selama
semua ini terselubung. Orang takut, Musa aja nggak bisa melihat. Orang lihat matanya Musa aja udah paham. Padahal tidak langsung. Saudara saya karena Yesus. Nah, rahasia yang pertama supaya kita bisa masuk dalam kemuliaan Allah. Nanti kita masuk lihat lagi akibatnya. Kenapa setiap orang harus punya kemuliaan Allah di tahun 2021 ini. Rahasia yang pertama, Bapak Ibu buka di dalam Keluaran 3. Supaya kita bisa masuk. Ayat 5. Ini yang Musa sendiri tadi katakan ketika dia mendekat dengan Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, Allah nggak berubah. Yesus angkat kita masuk kemuliaannya, tapi dia tetap kudus. Roh kemuliaan ada di hidup saudara, tapi dia tetap kudus. Oleh sebab itu Allah tidak berubah. Allah mau ketika saudara ingin masuk dalam kemuliaan Allah, tinggalkanlah kasutmu. Kasut saudara, kaki kita tinggalkan yang lama. Ingat Kejadian 12 ketika Abraham dipilih Allah. Allah kata tinggalkanlah keluarga Musa sana, pergilah kamu ke negeri. Tinggalkan, jangan tanggung-tanggung, tinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Keluarganya yang kebiasaannya ada dan semua masalah tinggalkan. Kamu pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah, ini yang Allah mau. Hidup lama kita ditinggalkan supaya kita bisa masuk dalam kemuliaan Allah. Allah gak berubah. Musa, tinggalkan kasutmu, jangan. Tinggalkan kasutmu. Dia juga mau hidup dalam kehidupan saya. Tapi saudara gak bisa hidup dua tua. Kita harus berani meninggalkan itu. Bahkan di dalam Keluaran 4 ayat 2 sampai dengan 5. Lihat kan. Allah mau saudara saya melihat ketika kita mau masuk dalam kemuliaan Tuhan. Lihat, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lihat, bicara kemuliaan. Saudara saya harus pikiran-pikiran yang lama dengan kekuatan manusia nggak mungkin. Kan saya sudah dicuri. Kalau saya dicuri maka akibatnya begini. Kalau saya nggak punya duit masa akibatnya begini. Kalau saya mengalami PHK maka akibatnya gini. Nggak salah Bapak Ibu. Itu memang cara dunia, perhitungan dunia begitu. Tapi lihat cara Tuhan, lihat kemuliaan Allah. Apa artinya sebuah tongkat? Apa artinya sebuah tongkat buat dunia? Tongkat cuma kayu. Tapi coba lihat, lanjut lagi ayat 3-nya. Tongkat di tangan Allah yang diberikan kepada Musa, lihat. Lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari. Wow, ini bukan magic. Tapi lihat. Waktu saya di Bali kita sama-sama juga discuss. Bahkan di Manado saya katakan, kita kumpul. Benar, memang saya nggak sekolah seperti yang lain. Memang saya terbatas cuma sampai SMP. Tapi kalau sampai saya bisa bekerja, berpikir seperti hari ini yang Tuhan berikan, bicara mengenai helikopter, bicara mengenai pesawat, bicara mengenai finance, orang juga bilang kok bisa. Saya cuma katakan, lihat, saya nggak kuliah, tapi lihat, tongkat, apa sih tongkat? Bisa berubah karena ada kemuliaan Allah. Amin. Ada kemuliaan Allah. Allah kasih tongkat itu dipegang Musa, kemuliaan Allah turun bagi Musa. Dan tongkat yang dipegang Musa bisa, mungkin sudah katakan, apakah cuma tongkat? Bisa yang lain, mau ditaruh batu, kalau kemuliaan Allah turun di dalam Musa, batu itu akan berubah. Nah, ini yang Tuhan katakan, pikiran-pikiran yang lama, nggak mungkin, nggak bisa, keadaan begini. Tinggalkan. Kita mulai masuk, berani melangkah ke dalam kemuliaan Allah, bahwa Allah bisa melakukan sesuatu yang bersifat kekuatan yang bagi dunia nggak mungkin, bagi Allah itu sangat mungkin. Amin. Allah bisa buat apa saja. Allah bisa buat keluarga sudah jadi berkat. Allah bisa jadikan janda di Sarfat memberkati Elia. Allah bisa buat singa-singa yang akan menghantam Daniel itu membuat Daniel dipromosikan. Allah bisa buat Yusuf di penjara yang harusnya hancur malah menjadi orang kedua, bilang dia bisa buat karena kemuliaan Allah. Amin. Dan kita lihat lagi,
Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kemuliaan Allah? Tadi bicara tinggalkan kasut, tinggalkan dosa, tinggalkan cara berpikir yang lama, tinggalkan cara berpikir yang dunia katakan ini 1 tambah 1 menjadi 2. Tapi Allah mau 1 tambah 1 menjadi 100, menjadi 1000, menjadi 10.000. Itu yang Allah mau. Di tengah-tengah saya dicuri uangnya sudah untuk kemuliaan Allah. Suami bilang begini, Fit, kita lagi butuh. Kamu memberkati gereja sebanyak itu, kan kita butuh. Saya bilang, saya nggak belajar matematika 1 tambah 1 menjadi 2. Tapi saya tahu kalau ada kemuliaan Allah turun di dalam keuangan kita, Allah berkati. Benar saudara, benar. Dan kami lihat yang harusnya kami tidak dibayar setelah saya memberi. Saya telepon Pak Konrad, setelah saya memberi, saya juga ngomong, saudara, yang harusnya tidak dibayar, itu dibayar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena nggak pernah berhutang, jaga di Sarpat. Dia udah bilang kalau tepung ini saya kasih ke hambamu Elia, nggak cuma saya mati, anak saya juga mati. Tapi Alkitab katakan firman, beri dulu ke hambaku Elia. Diberi saudara. Ketika diberi, saudara lihat ceritanya, tepungnya nggak habis sampai hujan turun. Bahkan anaknya dapat bonus, yang harusnya mati sembuh, mati saudara, nggak ada nafasnya, hidup kembali. Itu Tuhan kita. Nah, cara-cara lama ini harus dibuang. Kita harus masuk dalam kemuliaan Allah yang berdasarkan firman Allah. Amin. Supaya kita bisa lewati 2021. Nah, gimana supaya masuk dalam kemuliaan Allah yang kedua? Hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. Kemuliaan tadi saudara baca sendiri. Apa arti kemuliaan? Itu bicara kemegahan, bicara keagungan, bicara kuasa yang dahsyat. Saya sampai berpikir, Allah punya semua. Masa kita nggak memuji Dia sih? Amin. Kita lihat orang cantik aja kita puji, cantik banget dia. Kita lihat orang baik, baik banget dia. Kita dengar khotbahnya bagus, ini khotbahnya luar biasa. Kita lihat orang pakai mobil mewah, wow mobilnya. Nah ini saudara lihat kemegahan Allah, saudara lihat bagaimana Dia ciptakan langit dan bumi, saudara lihat kedahsyatan Allah. Masa kita nggak memuji? Amin. Ayo buka sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Semua udah tahu, tapi lihat kuasa dan pujian. Orang berpikir memuji kalau cuma senang. Saya belajar tahun 2021 ini saya komitmen dalam diri saya. Saya komitmen. Tahun 2021 walaupun suara saya Z minor, suara saya fals, saya tetap mau memuji Yesus. Amin. Tahun 2021 saya akan terus menyembah, apapun katakannya negatif, sekalipun situasi nggak mengenakan, saya akan menyembah Yesus. Dan ini pernah saya praktekkan ketika keadaan situasi tahun 2013-14. Saya keluar sebagai pemenang karena pujian dan penyembahan. Dan saudara lihat firman Allah, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lanjut terus. Tetapi tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara lihat, ini kami pernah alami di Israel. Saya pikir keluarga besar saya lupa waktu ngalamin. Kami 13 masuk ke Gunung Tabor. Kami nyembah, padahal suaranya keluarga Supit itu sama lah, ada beda tipis sama Pak Konrad. Z minor, fast. Nah bayangin ini keluarga Supit semua. Nyanyi, saya tahu benar suaranya hancur-hancuran. Ada yang ke Z, ada yang ke mana, ke D, kemana, udah pokoknya hancur babak belur. Tapi kami pede banget, memang orang keluarga Supit satu pedenya itu luar biasa, ya nggak Bu? Pedenya itu. Jadi kami nyanyi, kami nyembah, kami nyanyi. Saudara tahu apa yang terjadi? Korintus 4 ayat 31. Ketika mereka sedang menyembah, goncanglah tempat di mana mereka berdoa. Gunung Tabor, saya pikir keluarga besar saya lupa. Kemarin ketika kumpul mereka nyanyi, ingat nggak Kak? Waktu kita doa, waktu kita nyembah, itu kayak gempa. Itu kita diayunkan kanan kiri. Ini bukan satu orang, kanan kiri, terus bunyinya dak dak
melalui kaca. Kita pikir gempa bumi, nggak ada gempa. Selesai doa, pastor yang pakai baju coklat di Gunung Tawar itu bilang begini, who are you? You pray is dangerous. Karena dia kabur keluar. Terus kami keluar, kami tanya isi earthquake atau apa? Tidak ada earthquake. Mereka pikir kami udah begini. Tapi kami 13 orang merasakan seperti ayunan, digoncangkan. Bahkan kami dengar bunyi petas petus di kaca gereja kuno, Bapak Ibu. Dan luar biasa, lihat kuasa pujian. Apalagi Saulus, Paulus, Silas, apalagi mereka terbuka gempa. Ini rahasia untuk masuk tahun 2021. Ketika saudara memuji, menyembah, ini jadikan sebagai gaya hidup saudara dan saya. Karena ketika ada pujian, ini Allah hadir. Jadikan gaya hidup kita. Gaya hidupnya Allah adalah pujian, penyembahan. Kalau saudara tanya gaya hidup, saya nggak pernah ke surga, tapi saya tahu ketika saya baca Alkitab, gaya hidup di surga adalah pujian dan penyembahan. Dan ini yang harus kita jadikan menjadi gaya hidup kita di tahun 2021. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kemuliaan Allah. Yang ketiga, saudara, pujian dan penyembahan membuat kita bisa bersyukur dalam situasi apapun. Amin. Ini yang saya alami. Ketika bertahun-tahun yang lalu, anak saya yang kecil, dia mau diperkosa di Singapura, saudara. Saya nggak bisa ke Singapura karena waktu itu masih jam 9 malam saya dapat kabar dari polisi. Dan pesawat pagi subuh. Hati nggak tenang, pengen terbang, nggak bisa terbang, pengen berenang, nggak kuat berenang ke Singapura. Mau nggak mau harus nunggu pesawat, boro-boro bisa tidur, makan aja nggak bisa apalagi tidur. Tapi mulut saya menyembah, memuji. Saya nyanyikan pujian, saya nyanyikan pujian, saya nyanyikan pujian. Waktu saya nyanyikan pujian, saya keluar dalam satu ruang. saya tinggal di lantai 36 waktu itu di apartemen di Bellagio. Saya keluar di situ, saya keluar ke ruangan, ada teras di luar. Terus saya lihat langit, saya lihat gelap, saya seperti kayak perang, saudara. Saya maju dengan kekuatan, saya katakan, dengar iblis, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu pun mengganggu anak saya, kamu sudah ganggu pekerjaan saya, kamu sudah ganggu usaha saya, sekarang kamu ganggu anak saya, iman saya tetap memuji, menyembah Yesus, glory, haleluya. Saya teriak, saudara, tengah malam, saya keluar, saya memuji, saya menyembah. Tidak akan satu mulut pun, satu kata pun saya akan bersungut. Saya memuji, mana ada Bapak Ibu orang tua yang anaknya umur 11 tahun mau diperkosa, diganggu, masuk ke taksi, itu bisa tenang, mana ada. Tapi lihat, pujian merubah yang harusnya nggak ada. Saya bisa bersyukur dengan Yesus. Ketika saya sampai ke Singapura, Bapak Ibu, di kantor polisi, semua polisi udah ketakutan. Dia pikir saya akan teriak-teriak, dia pikir saya akan bahkan mungkin akan yang paling ngeri kalau saya masukin ke koran. Ada dari embassy, karena waktu itu suami masih dinas, jadi atasnya datang. Sekolah anak saya di Singapura International School, jadi cukup sangat bagus internasional. Jadi mereka kepala sekolahnya datang, semua pada datang nunggu saya pagi-pagi. Sampai polisi bilang, ibu, udah kami rotan itu orang tua umur 71, udah kami rotan orang itu begini. Sekarang ibu mau melakukan apa? Wow, hanya karena pujian, penyembah. Saya kata, mana orangnya? Kaget semua karena saya mau ketemu orangnya. Waktu saya ketemu orangnya berhadapan, saya cuma saya lepaskan berkat pengampunan. Semuanya diam, semua diam. Saya juga kaget, kok saya bisa masih lepaskan berkat, bahkan saya doakan pengampunan kepada orang itu. Dan saya katakan, saya tidak akan lakukan apa-apa, tapi saya kembalikan ke negara Singapura untuk melakukan. Saudara, sukacita, kekuatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah anak nangis, itu hanya karena apa? Karena pujian. Nah, sekarang tergantung saudara, apakah kita akan terus masuk dalam situasi keadaan yang terus bersungut-sungut karena kita lihat situasi yang tidak itu. Bahkan di tengah pujian, firman Allah mengajarkan saudara saya lagi untuk masuk dalam kemuliaan. Coba buka Nehemia 8 ayat 12. Di tengah-tengah pujian penyembahan, di tengah-tengah hati yang bersukacita, di tengah-tengah hati yang bisa melihat segala sesuatu menjadi indah dan positif, maka janji Allah buat saudara dan saya,
Boleh dibantu? Kalau saya salah ayatnya. Nehemia 8 ayat 12. Dari ayat 10 saya akan baca. Dari ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Lihat lagi. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan bersaria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saudara, ketika kita hanya lihat yang negatif, ketika kita hanya lihat kepahitan, ketika kita hanya melihat masalah, sangat sulit untuk menerima kuasa firman Allah. Bagaimana kita mempercayai firman Allah? Yang kita lihat adalah negatif, yang kita lihat adalah masalah. Tapi ketika kita memuji sebagaimana Paulus tadi, bersyukur di tengah-tengah penjara, maka dia lihat janji Allah. Demikianlah firman Allah, dia lihat firman Allah. Untuk masuk dalam kemuliaan Allah, saudara dan saya harus berani pegang firman Tuhan. Harus hidup dengan firman Tuhan. Harus hidup dengan janji Allah, supaya kita bisa keluar untuk melihat kemuliaan Allah. Tadi pagi, tadi malam saya bilang sama anak-anak saya, kita harus ingat, ini mulai tahun baru. Ayo kita sama-sama lagi baca Alkitab lagi. Saya hari ini sudah masuk dalam Kejadian 7, saya bilang anak-anak. Ayo ulang lagi Kejadian 1, kita sama-sama baca. Apalagi yang punya iPhone, itu sudah yang punya iPhone download Alkitab, itu lihat Kejadian 1, Kejadian 2 diurutkan. Kita mulai baca lagi Alkitab. Karena tidak ada cara lain lagi. Hanya firman Allah yang membuat saudara dan saya bisa bertahan di tahun 2021. Amin. Saya nggak tahu apa yang terjadi di 2021, tapi saya percaya ketika saudara dan saya hidup dalam kemuliaan Allah, nggak ada orang satupun yang bisa bertahan, termasuk masalah dan persoalan hidup saudara. Karena akibat daripada kemuliaan Allah, coba lihat sama-sama akibatnya yang terakhir. Yesaya 60 ayat 1, ayat 2 dan 3. Lihat ayat 2. Yesaya 60 dulu, ayat 2. Ini firman Tuhan saya sejak saya kenal Yesus. Tuhan katakan itu sebabnya saya nggak mau tinggalkan Yesus, karena jelas sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berdiri datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lihat, bagaimana mungkin orang mau datang ke kita kalau nggak ada sesuatu yang spesial dalam hidup saudara saya? Nggak mungkin. Saudara datang ibadah ke tempat ini kan ada yang spesial. Yang spesial apa? Bukan hambanya, tapi yang spesial adalah berkuasa daripada firman Allah. Pagi-pagi tanggal 3 kita semua kumpul, berduyun-duyun, raja-raja, bangsa-bangsa. Kenapa? Karena ada terang kemuliaan dalam hidup saya. Sekalipun dunia katakan kekelaman dan kegelapan, bangsa-bangsa semua gelap, tapi ada kemuliaan Allah di atas kepala saya. Itu akibatnya kalau kita hidup dalam kemuliaan Allah. Orang akan datang, keluarga akan datang, tetangga kita akan melihat kita, bahkan gak heran bangsa kita akan melihat kita. Akibat yang kedua, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang sengsara dan merawat orang-orang yang bermuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin. Lihat, roh Tuhan ada roh Tuhan. Kenapa kita bisa lewati badai? Karena ada roh Tuhan. Kenapa tongkat itu bisa berubah padahal cuma tongkat kayu? Karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya Musa. Dan yang ketiga, saudara, akibat kemuliaan Allah, ayat 3 Yesaya 61, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kubung,
Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Pohon terbatin kebenaran, itulah julukan yang saudara miliki. Karena apa? Karena ada puji-pujian di dalam hidup saudara saya, sekalipun keadaan situasi tidak menentu. Dan yang terakhir, Yesaya 62 ayat 2, akibat daripada kemuliaan Allah ada dalam hidup saya. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan Allah, serban kerajaan di tangan Allahmu. Wow, nama baru yang Tuhan berikan luar biasa, mahkota keagungan di tangan Tuhan. Amin, amin. Ini julukan baru buat saya ketika kita dalam kemuliaan. Sekarang tergantung saya. Kita semua nggak ada yang tahu apa yang terjadi tahun 2021. Kita nggak tahu badai ini sampai kapan COVID ini. Bahkan sebelumnya ada berita, ada rajanya COVID lagi yang akan datang dari Inggris, yang masuk dalam perut kita, yang akibatnya seperti orang tipes katanya, GERD katanya. Yang akibatnya orang pikir itu penyakit perut, padahal itu sudah penyakit COVID yang langsung mematikan. Maka itu orang asing nggak boleh masuk dulu. Kita nggak tahu lagi di bulan Juni apa yang terjadi. Kita nggak tahu lagi di bulan Agustus apa yang terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan berikan buat saya, apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita harus hidup dalam kemuliaan Allah. Masuk dalam tahun kemuliaan Allah. Aminkan tahun kemuliaan Allah. Karena saya percaya dalam tahun kemuliaan Allah, saudara akan melihat kuasa, kedahsyatan, dan kebesaran Yesus. Amin. Ayo bangkit berdiri, kita bersyukur, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami boleh kuat, kami boleh berani melangkah di tahun 2021 hanya karena Engkau Yesus. Bahkan hari ini kami percaya, apapun yang kami lihat, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami dengar, bahkan yang kami lihat akibat daripada kejadian dunia saat ini, kami tahu ada teriakan, ada air mata, ada penghinaan, bahkan ada dampak yang lebih lagi Tuhan. Tapi hari ini kami melihat Engkau Yesus. Kami melihat bahwa tahunnya tahun yang dijanjikan Yesus buat setiap kami yang percaya. Tahunnya tahun kemuliaan Allah, tahun kemegahanmu, tahun keagunganmu, tahun keindahanmu, tahun kedahsyatanmu. Dan kami percaya kemuliaan Allah hadir, memberikan satu bobot, memberikan satu nilai yang tidak bisa dibandingkan. Bahkan kehadiran Allah membuat setiap kami memiliki karakter mujizat. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tidak main-main, supaya kami mau mengambil satu langkah sikap, mengambil satu komitmen untuk meninggalkan kasut kami, kasut yang lama, supaya kami boleh masuk dalam kemuliaan. Bahkan hari ini, biarlah kami ambil komitmen supaya ada pujian penyembahan terus di mulut kami, situasi apapun yang kami alami. Dan lebih dalam lagi, setiap kami berani pegang janji Tuhan, setiap kami berani memegang firman Allah, setiap kami mau tunduk kepada firman Allah. Karena kami percaya orang-orang yang mau tunduk kepada firman Allah, berani mengambil langkah iman dengan janji Allah, berani bersyukur di situasi apapun, kami percaya kemuliaan Tuhan akan turun dalam hidup kami. Roh Tuhan akan ada pada kami, bahkan menjadi pohon terbatin kebenaran yang dari Allah. Satu nama yang mulia yang Tuhan berikan, mahkota keagungan di tangan Tuhan. Wow Yesus, terima kasih. Kami siap untuk masuk tahun 2021. Kami siap Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan siapkan persembahan kita, dan mari kembali kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengabarkan firman-Mu pada pagi hari ini.
Dan tiba saatnya Tuhan kami berikan persembahan kepada setiap tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita memberi persembahan kita. Kita saksikan informasi dari multimedia. Mari jemaat Tuhan, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Engkaulah diberkatilah engkau di dalam hidupmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaan apapun yang kau lakukan, diberkatilah studimu karena janji Allah, kehormatan, kemuliaan, bahkan tangan kasih anugerah Tuhan yang terus menyertai engkau mulai dengan siang hari ini sampai Yesus kedua kali menjemputkan saya di awan-awan kemuliaan. Yang percaya katakan amin.